في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرحا. Subhanallah, pada saat terjadi keributan dulu di Indonesia ini, di Ambon, di Poso, antara umat Islam sama orang non-Muslim, Nasrani kita tahu. Jadi teman-teman ikhwah-ikhwah kita yang masuk ke sana itu semuanya yang selama mereka masih belum terjadi ribut dulu, tidak ada jihad dan segalanya, mereka urus masjid, merendah, tertawa pun mungkin suaranya tidak terlalu kedengaran gitu kan. Pada saat diserang oleh orang musuh-musuh non-muslim ini, malah mereka yang menghadapi musuh-musuh itu, yang tadinya orang muslim yang tatonya banyak, yang pakai anting-anting mungkin 9 gitu kan, lari semua, nggak ada yang hadapin musuh. Mana keperkasaan kamu selama ini yang kamu anggap bisa menghadang seorang wanita di jalan merampok? Ternyata begitu menghadapi musuh lari semua ya. Yang menghadapi itu justru remaja-remaja masjid yang memang pada saat itu dilihat kesehariannya seperti orang yang merendah gitu kan, seperti orang yang merendah. Dan itulah ciri para sahabat ridwanullahi alaihim. Kata Umar bin Khattab, kami bila berhadapan atau kami bila menghadap kepada Tuhan kami Allah di malam hari, maka kami menundukkan kepala kami dan mengecilkan suara kami, karena kami tahu kami sedang berhadapan dengan Tuhan alam semesta. Dan kami kalau bertemu dengan saudara-saudara kami muslim, kami merendahkan diri kami satu sama yang lain ya, sampai kita tahu kisahnya Umar bin Khattab pada saat masuk di Palestina, kemudian bertemu dengan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah terkenal ya, salah satu yang dijamin juga masuk surga. Umar bin Khattab sangat menghormati orang ini. Begitu tiba di Palestina, Umar bin Khattab ingin mencium tangannya, Abu Ubaidah pun ingin mencium tangan Umar bin Khattab. Saking merendahnya satu sama yang lain. Padahal itu khalifah adalah Umar, gitu kan? Sampai orang-orang pada menyaksikan hal tersebut. Ada beberapa riwayat yang dikatakan Umar bin Khattab ingin mencium kakinya Abu Ubaidah, karena dianggap Abu Ubaidah adalah seorang ya yang paling terpercaya. Karena Nabi SAW mengatakan Abu Ubaidah amin hadil ummah, ya, orang yang paling terpercayanya umat Islam, seluruh umat Islam yang miliaran, yang paling terpercaya adalah Abu Ubaidah. Maka Abu Umar menghormati, dan itu saking merendahnya sahabat satu sama yang lain. Kita tahu kisahnya Umar bin Khattab waktu masa di Palestina yang saya ceritakan untuk tabligh akbar yang lalu. Begitu beliau masuk ke Palestina, maka beliau ya mengajak budaknya ya, yang memang membantu beliau, pelayannya, dan itu satu unta saja, dan beliau sepakat dengan budaknya ini, beberapa mil kamu yang naik, beberapa mil kamu yang pandu, jadi gantian. Pas tiba di Palestina, giliran Umar bin Khattab yang pegang tali kekangan dan budaknya, pelayannya lagi ada di atas unta, gitu kan. Sampai waktu itu pendeta yang memegang kunci Palestina yang mengatakan, saya tidak akan memberikan kunci ini kecuali kepada raja kalian yang namanya terdiri dari 3 huruf, karena itu tertulis dalam kitab atau Injil kami, kan gitu. Maka disebutkanlah Ain Mim Ra, tapi ragu antara Amr atau Umar. Nah, pada situ adalah Umar bin Khattab memang yang khalifah. Lalu pada saat ya dikatakan ada 2 orang yang dua-duanya ini pejuang dalam Islam. Ada Amr bin As, itu panglima perangnya Umar bin Khattab yang masuk ke Mesir, dan ada Umar bin Khattab yang merupakan khalifah kami. Kata pendeta itu, saya tidak tahu, tapi ada ciri-ciri tertentu kalau saya melihatnya. Pas masuk di pintu Palestina, ternyata Umar bin Khattab lagi memegang tali kekangan dan budaknya ada di atas unta. Lalu orang semua pada berdiri ingin menyambut Umar, gitu kan? Panglima-panglima perangnya waktu itu, ada beberapa sahabat berdiri. Lalu kata pendeta, mana raja kalian? Kata mereka, itu yang lagi pegang tali kekangan unta. Siapa yang di atas untanya itu? Dia bilang itu budaknya dia. Ya. Amir Mukminin Umar bin Khattab telah sepakat dengan budaknya, setengah perjalanan, beberapa perjalanan budaknya, dan beberapa perjalanan ya dia yang memegang tali kekangannya. Maka kata pendeta tersebut, orang inilah yang disebutkan dalam Injil untuk menerima kunci Palestina. Merendahkan diri, begitulah ya. Kata Umar bin Khattab, kami kalau lagi sedang sholat malam hari, kami merendahkan suara-suara kami menundukkan kepala-kepala kami di hadapan Tuhan kami atau Tuhan alam semesta. Dan kami kalau bertemu sesama muslimin, kami merendahkan diri kami satu sama yang lain, gitu kan, saling berkasih sayang. Dan kalau kami bertemu dengan musuh-musuh Allah, maka kami seperti singa yang sedang memantau ya lawannya, ya mangsanya. Seperti begitulah ya yang diberikan gambaran di dalam agama Islam. Dan Allah juga sebutkan dalam Al-Quran ini kan tentang sifat para sahabat Nabi ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, maksudnya para sahabat,
asyiddau 'alal kufari ruhama'u bainahum. Mereka itu sangat tegas dengan orang-orang kafir. Jadi bukan kerasnya di sini, mereka tegas di sini ya. Kebenaran dibela.